Jadi ya, again di masa yang sekarang ini government harus ada policy lain selain distribusi vaksin. Kalau misalnya ekonominya mau digenjot lebih lagi. Hai semuanya, welcome back to Superstock. Di edisi Makroekonomi Outlook, kita akan membahas perkembangan ekonomi secara makro baik di tingkat internasional dan juga lokal. Seperti apa update makroekonomi Outlook-nya? Langsung saja kita tanya Anthony Kevin dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Kev. Hai Alia. Nah, bisa kita lihat ternyata perkembangan IHSG selama 2 pekan terakhir ini cenderung bergerak flat nih. Sedangkan perkembangan perekonomian di dunia ini terus menguat. Sebenarnya ada apa sih? Ya, jadi kita lihat memang ada anomali ya belakangan, dalam artian global stock market menguat tapi IHSG-nya cenderung sideways gitu ya, cenderung flat pergerakannya. Saya rasa ini erat hubungannya dengan situasi di Indonesia terkait COVID-19 outbreak development-nya sendiri. Seperti apa kita lihat beberapa waktu terakhir number of new cases-nya makin parah. Mungkin beberapa bulan lalu kita kalau lihat new cases sehari 10.000, 20.000 itu udah parah banget, udah jadi big news di mana-mana. Tapi sekarang kayaknya 40.000, 50.000 sehari udah kayak new normal. Saya rasa itu sentimen utamanya. Bahkan beberapa hari terakhir Indonesia kan sempat mencetak rekor in terms of new cases, kemudian jumlah kematian dalam sehari kita cetak rekor, makanya ISG-nya tertekan dari situ. Apalagi government juga memberlakukan PPKM secara lebih ketat, PPKM darurat. Cuman saya rasa good news-nya kenapa ISG relatively flat dan bukan bergerak turun belakangan, kelihatan government ini coba balancing sentimennya. Dalam artian government tahu PPKM darurat pasti kan impact-nya langsung ke makroekonominya, dan makroekonominya pasti akan lead ke depresiasi stock marketnya. Makanya mereka coba balancing, mereka kayak ganti strategi. Government sekarang kan udah nggak bilang lagi target mereka number of new cases di bawah 10.000 kan, seakan-akan kayak dilupain aja sama mereka kan. Tapi mereka beralih ke PPKM level 4, sekarang namanya terus ada level 3 bla bla bla. Ini kelihatan mereka coba balancing gimana caranya kita ketat tapi nggak ketat-ketat banget supaya di sentimen di overall marketnya ini lebih terjaga gitu. Makanya kita lihat ISG terlihat tertekan normal tapi lah ya. flat lah ya. Iya, betul. Oke. Tapi dengan segera rilisnya nih data perekonomian selama first half 2021 ini, nah pertanyaannya apakah resesi di Indonesia ini akan terus berlanjut nih? Iya, sebenarnya kalau kita lihat di second Q memang ini widely expected bahwa Indonesia akan keluar dari resesi gitu ya. Karena kita tahu resesi itu kan by definition pertumbuhan ekonomi negatif secara tahunan minimal 2 kuartal berturut-turut. Indonesia di second Q 2020, third Q, fourth Q, first Q masih kontraksi terus tuh. Itu kan artinya resesinya lanjut terus. Berarti nanti begitu kita ketemu economic growth positif secara tahunan, secara teori ya resesinya selesai. Dan kita tahu di second Q tahun 2020 itu kan kontraksi ekonomi Indonesia dalam banget, 5%-an lebih. Artinya base-nya tuh secara nilai kecil banget. Otomatis nilai yang nggak terlalu besar di second Q 2021 itu pasti ketemunya positif kalau kita cari growth-nya secara tahunan. Makanya jadi itu widely expected lah. Jadi memang sentimen ini juga ada tertolongnya ya oleh lower base effect yang terjadi di tahun lalu ya. Ya, jadi memang di sini data ekonomi terutama yang second Q itu memang low base effect kuat sekali terasa gitu ya di ekonomi Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia, di negara-negara lain juga, karena kalau kita lihat dari COVID-19 outbreak development ini, negara-negara di dunia, negara maju berkembang seperti Indonesia itu kan kehitnya paling parah mainly di second Q gitu. Akibatnya data-data ekonomi di second Q secara value nilainya itu rendah. Sehingga kalau kita cari pertumbuhan secara tahunan dengan second Q 2021, itu akan ketemu pertumbuhan yang tinggi banget. Makanya kita lihat economic growth negara lain juga tinggi. Indonesia juga secara sekilas mungkin 6%, mungkin 7% kelihatannya tinggi. Cuman again kalau kita lihat secara value sih sebenarnya nggak terlalu bagus gitu ya. Masih banyak tekanan. Cuman secara tahunan kelihatannya growth-nya oke aja. Nah, apakah hal tersebut ada kaitannya dengan penurunan proyeksi perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah dan BI ini? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal COVID-19 pandemik ini di tahun 2020 kelihatan nih dari sisi central government tipenya, biasa kan government itu kan selalu optimistis kan awalnya gitu kan. Makanya kalau government pasang target misalnya pertumbuhan ekonomi 4-5% gitu kan, misalnya range-nya 4-5%, ya kita ekonomi sudah tahu nggak bakal 5% gitu, batas atasnya nggak mungkin kejadian. Government selalu kasih skenario yang paling optimistis dalam kondisi normal, karena kan ekonomi itu self-fulfilling gitu ya. Kalau misalnya pelaku pasarnya optimis, ya yang kejadian datanya pasti bagus. Terdrive jadi optimis juga akan terdrive jadi optimis self-fulfilling. Cuman
cuman di periode COVID-19 pandemic ini kelihatannya government mau antisipasi pressures di rupiahnya, makanya mereka tuh kasih guidance seringkali lebih cenderung pesimistis. Buktinya ekonomi so far, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih 4,5%. Government udah guide turun, batas bawahnya itu di kisaran 3%-an sekarang. Bank Indonesia pun batas bawahnya 3%-an sekarang. Ekonomis masih 4,5%, angkanya belum di-revise. Itu kan menandakan bahwa government, again, mereka mau coba neutralize marketnya ke depan. Mereka mungkin udah lihat kayaknya PPKM yang level 4 ini atau level 3 apapun namanya itu akan terus diperpanjang gitu, tekanan masih akan ada, makanya mereka coba jaga sentimennya dari sekarang gitu, dikasih tahu dulu jadi lah ke market. bisa dikatakan nih kayak skenario lainnya ya. Iya, betul. Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus COVID yang terjadi di Indonesia, apakah hal ini akan terus berlanjut nih? Iya, sebenarnya kalau kita lihat number of new cases-nya belum ada tanda-tanda penurunan ini akan terjadi, karena dalam sehari masih 40.000, masih 50.000, dan itu juga menyambung statement saya di awal. Inilah kenapa menurut saya government akhirnya drop objektif mereka bahwa PPKM diketatkan dengan tujuan number of new cases-nya di bawah 10.000 per hari, karena saya yakin government pun udah melihat akan sulit ke situ, belum ketahuan peak dari COVID-19 outbreak sendiri di Indonesia seperti apa, apalagi kita tahu di Indonesia itu kan datanya sebenarnya to some extent gak gitu bagus gitu kan, kita pengetesan juga masih relatif jarang, masih 200.000 per hari, masih kurang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat number of new cases sehari 50.000, ya patut dicurigai mungkin aslinya 80.000, mungkin 100.000 gitu. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa number of new cases-nya akan turun dalam jangka waktu dekat sih. Nah, ini kan Pak Luhut baru saja mengatakan tentang langkah-langkah untuk tracing nih. Kalau menurut Kevin ini bagaimana? Ya, sebenarnya terkait dengan tracing ini sebenarnya ya sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah sejak awal pandemi. Sebenarnya kita tahu negara-negara yang berhasil dalam konten COVID-19 outbreak seperti China misalnya. China sendiri sebenarnya containment-nya kan bagus banget walaupun virusnya berasal dari sana, karena kita tahu pemerintah China itu tracing-nya cukup canggih gitu. Dari awal pandemi mereka udah pakai QR code, scan di mana-mana, akibatnya movement of people bisa ke-track gitu. Jadi sebenarnya Indonesia telat, tapi ya better late than never gitu. Cuman khusus Indonesia terkait dengan tracing yang sedang direncanakan oleh pemerintah, saran saya adalah government itu jangan cuma menyasar tempat-tempat formal. Kita tahu kan tempat yang akan disasar untuk tracing adalah perkantoran, kemudian malls, di mana kita tahu sebenarnya apalagi untuk wilayah Jakarta gitu ya, Jabodetabek gitu, Greater Jakarta area, apalagi di PPKM yang lebih ketat sekarang, itu saya melihat bahwa enforcement-nya lebih baik dari pemerintah. Dan tempat-tempat formal seperti perkantoran, malls, ya mereka kalau udah dibilang 25% capacity pasti nurut gitu. Jadi nggak akan crowded banget tempatnya. Yang harus disasar oleh pemerintah adalah tempat-tempat informal sebenarnya. Pasar tradisional, warung-warung pinggir jalan dan sebagainya. Kenapa? Karena ada jutaan lapangan kerja di Indonesia, tapi more than 50% dari lapangan kerja di Indonesia itu informal gitu. Ya? Jadi bukan di gedung-gedung yang di SCBD dan sebagainya gitu, bukan di perkantoran-perkantoran dengan gedung tinggi dan sebagainya. Jadi kalau government mau tracing, ya mereka harus fokuskan ke tempat-tempat yang memang banyak dihuni oleh masyarakat, yang enforcement dari social distancing-nya seringkali nggak ketat gitu. Beda sama di malls ketat, mungkin di pasar tradisional saya rasa nggak seketat di malls gitu. Jadi tempat-tempat itu sebenarnya yang harus dimonitor oleh pemerintah, itu pertama. Yang kedua yang harus direncanakan oleh pemerintah adalah kebijakan apa yang akan mereka berlakukan, protokol apa yang akan mereka lakukan setelah tracing itu selesai dilakukan. Karena kita tahu tanpa follow up yang baik, tracing ini nggak akan efektif gitu ya? Kan. Kita lihat di pemukiman padat penduduk di Jakarta untuk masyarakat kelas menengah bawah, rumah cuma berapa kali berapa meter, yang tinggal satu istri, satu suami, ya, anak 3 sampai 4, bisa berlima, atau 2 gitu keluarga kan. Ya bahkan. Gitu. Jadi ya kalau misalnya di tracing terus ketahuan di rumah ini ada misalnya yang positif gitu atau suspek, terus nggak diapa-apain, ya sebenarnya ya sama aja gitu. Jadi ya government harus mikir follow up-nya seperti apa, bansosnya seperti apa. Government harus lebih monitor, detail lagi, betul, ya? Harus lebih detail lagi. Kayak belum lama ini kan Menteri Risma juga ada sidak gitu kan, dari bansos yang tadinya cair berapa di pusat tiba-tiba sampai ke bawah itu kan di-cut 50.000, dan 50.000 itu kan berasa banget untuk masyarakat kelas menengah bawah, bisa buat makan sehari, 2 hari. Dan itu per kepala ya? Dan itu per kepala rumah tangga hitungan, bukan per individu. Jadi kan budgetnya kecil sebenarnya, udah gitu masih di-cut lagi gitu juga. Kan ada yang nge-cut in between atas sama bawah gitu kan. Itu harus dimonitor juga oleh government. Jadi PR-nya sebenarnya bukan masalah di tracing-nya doang sih kalau menurut saya, tapi follow up-nya seperti apa. Seperti apa, baik dari tracing maupun bantuan sosial. Betul. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang distribusi vaksin. Sepertinya pemerintah terus menggenjot nih untuk distribusi vaksin. Tapi bagaimana nih kira-kira progres ke depannya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat government ini emang effortnya besar banget dalam meningkatkan distribusi vaksin. Beberapa bulan yang lalu mungkin saya syuting juga sama Lia, itu sekitar mungkin 200.000 per hari, tapi sekarang 900.000 dosis per hari. Dan kalau misalnya government bisa terus maintain pace yang seperti ini, apalagi kita tahu Moderna masuk Indonesia, Pfizer masuk Indonesia, itu di sometime di second half 2022 akan selesai vaksinasi di Indonesia. Cuman problemnya adalah
kita lihat vaksin distribusi naik di Indonesia gitu. Tapi kenapa GCI-nya nggak menguat juga? Harusnya kan GCI-nya menguat, indeks harga saham gabungan menguat juga. Ya karena kita lihat in between distribusi vaksin ini, government juga harus make sure bahwa containment COVID-19 ini bisa dilakukan gitu. Karena kalau misalnya distribusi vaksin berjalan sendiri tapi number of new cases-nya juga out of control, itu kan ujung-ujungnya jadi sentimen yang nggak baik juga buat ekonomi. Jadi ya vaksin distribusinya oke, tapi government harus make sure di current situation, at the current moment mereka mau ngapain untuk maintain kurva penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan sebenarnya kan sudah dari Februari ya distribusi vaksin ini dilakukan, dan kalau tidak salah tuh sampai hari ini datanya baru 10% dari total penduduk Indonesia yang sudah tervaksin. Betul. Karena memang mereka meningkatkan distribusinya baru 1-2 bulan terakhir gitu. Jadi mungkin baru akan benar-benar kerasa gitu ya. Kita lihat di Inggris misalnya, number of new cases kan naik gila-gilaan. Tapi kalau kita lihat yang meninggal itu flat kurvanya gitu kan. Itu kan menunjukkan seberapa powerful ya, seberapa ampuhnya vaksin itu kan. Indonesia akan ke situ juga arahnya, cuman saya rasa belum akan ke refleks sekarang. Kenapa? Karena seperti Alia bilang tadi masih sekitar 10% yang mulai divaksin secara full gitu ya. Jadi ya mungkin baru 3 bulan lagi, 4 bulan lagi hal seperti itu akan terlihat di Indonesia. Jadi ya again di masa yang sekarang ini government harus ada policy lain selain distribusi vaksin. Kalau misalnya ekonominya mau digenjot lebih lagi. Nah, kalau sebagai investor nih, sebaiknya wait and see melihat IHSG atau bagaimana nih, Vin? Sebenarnya di COVID-19 pandemi ini kita udah melihat bahwa performance antara ekonomi dengan financial market itu semakin lama semakin menjauh gitu. Kayak nggak ada korelasinya? Iya, korelasinya masih ada tapi semakin menipis gitu. Korelasinya mungkin kasarnya mungkin kalau dulu kita bisa bilang let's say one on one lah. Let's just say one on one dulu, tapi kalau sekarang udah nggak one on one lagi gitu. Semakin disassociate antara stock market dengan ekonominya. Ada berbagai macam faktor, salah satunya adalah suntikan likuiditas. Kita tahu kebijakan moneter kan semua diarahkan gimana caranya ekonomi lagi sulit tapi likuiditas banjir di market, dan likuiditas ini kan pada akhirnya juga mengalir ke stock market. US stock market kebanjiran dana, US stock market naik, mau nggak mau Indonesia stock market juga naik gitu kan. Jadi ya kalau berbicara mengenai prospek stock market kedepannya saya rasa akan tetap akomodatif, karena dari global central bank masih akan akomodatif, commodity prices masih akan tinggi, dari government juga seperti saya bilang tadi mereka pengen ngetatin tapi nggak mau ngetatinnya parah-parah banget gitu kan. Itu kan balik lagi jadi sentimen positif untuk stock marketnya. Cuman kalau misalnya kita berbicara cycle kenaikan IHSG seperti yang kita lihat beberapa bulan lalu di mana IHSG rally-nya cukup kencang, mungkin akan sulit kejadian karena ekonominya so far belum bisa ngangkat gitu. Jadi baru dari sisi faktor lain selain ekonominya yang ngangkat, tapi untuk stock marketnya perform lebih bagus lagi, tentu ekonominya juga harus pick up, dan ini belum kita lihat sih sekarang. Oke, baik Kevin, terima kasih banyak ya atas informasi dan update terkait makro outlook-nya. Sama-sama Alia. Perekonomian Indonesia masih belum mendapatkan katalis positif yang bisa mendorong pergerakan ke arah recovery. Namun, IHSG sepertinya tetap tertolong oleh sentimen positif dari global. Semoga informasi dan updates yang telah disampaikan oleh Anthony Kevin dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk merencanakan strategi investasi ke depannya. Sampai jumpa di Superstock dan happy cuan!